Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Mengakui kekalahan. Tepat ketika Bei Feng ingin bangun, Shi Hao terbang dari langit seperti pemuda. Kemudian, dia membanting kakinya lurus ke bawah di perut Bei Feng. Dia mengabaikan lawannya dengan mata cerah. Dengan suara hong, seluruh lantai gunung bergetar ringan. Pemuda yang tangguh, Bei Feng, sekali lagi berada di punggungnya. Penduduk desa Serigala semua terkejut. Bei Feng adalah pemuda yang sangat berbakat, dan dia dihormati oleh seluruh klannya. Mereka tidak percaya bahwa dia kalah begitu saja, apalagi untuk anak sekecil itu. Banyak orang dari desa Serigala menarik busur mereka dengan maksud untuk membunuh Shi Hao. Mereka ingin menyelamatkan Bei Feng. Shi Feijiao dan yang lainnya sangat marah, mempersenjatai busur mereka sendiri dan mengarahkan mereka ke pihak lain juga. Ini adalah awal dari pertempuran yang sulit. Dengan suara hu, Shi Hao meraih kerah Bei Feng dan mengangkatnya ke depan seperti perisai. Dia menempatkan tubuh di depan orang-orang dari klan Serigala untuk melindungi dirinya sendiri. Bei Feng sangat marah. Dia tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya yang suram dan berkepala dingin seperti biasanya. Dia juga tidak bisa menahan diri lagi. Hari ini, dia mengalami rasa malu dan penghinaan yang luar biasa. Ditangkap seperti ini oleh seorang bayi adalah perasaan yang lebih buruk daripada dibunuh. Dia berjuang dengan seluruh kekuatannya dan mengirim tinju ke arah si kecil. Meskipun Shi Hao tidak memiliki pengalaman yang cukup, tangan dan matanya cepat. Dengan lambaian tangannya, simbol diputar, dan telapak tangannya ditampar terlebih dahulu dengan suara pak. Itu menghantam dada Bei Feng, menyebabkan tubuhnya bergetar hebat. Darah mengalir keluar dari mulutnya, dan tinju yang dia kirimkan kehilangan kekuatan. Si kecil tidak berhenti di sini. Dia mengangkat Bei Feng yang jauh lebih tinggi darinya sebelum dengan cepat bergegas menuju Si Linghu dan yang lainnya. Tubuh Bei Feng ramping, dan saat dia dibawa oleh Shi Hao, lebih dari separuh tubuhnya diseret melintasi tanah melalui rumput duri dan bebatuan. Rambutnya benar-benar acak-acakan, dan dibandingkan dengan pemuda tampan yang dingin dari sebelumnya, itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Dia benar-benar dalam keadaan menyesal. Sementara dia masih berjarak sekitar 8 hingga 9 meter, si kecil dengan keras melemparkan Bei Feng dari tangannya, dan dengan percikan, Bei Feng mendarat di depan Si Linghu dan yang lainnya. Dia berguling beberapa kali sebelum memuntahkan lebih banyak darah. Matanya dipenuhi amarah. Nak, bukankah kamu bertingkah sangat kejam sebelumnya? Tetap bersikap arogan, kenapa berhenti sekarang? Setelah Shi Feijiao selesai berbicara, dia mengambil langkah besar ke depan dan kemudian menginjak Bei Feng, menyebabkan tubuhnya mengeluarkan suara retak. Tulang dada Bei Feng segera patah. Kekuatan mereka serupa, tetapi saat ini, Bei Feng adalah tahanan rendahan yang secara alami tidak bisa membela diri karena tulang dadanya patah. Rasa sakitnya begitu kuat sehingga dia mulai mengerang dan berkeringat deras. Pria kecil, kamu terlalu baik hati. Saat itu, ketika menghadapi musuh, Anda memiliki banyak peluang untuk melukainya dan melewatkan semuanya. Kemudian setelah menangkapnya, metodemu terlalu ringan. Melakukan hal-hal dengan cara seperti itu bisa menjadi sangat berbahaya. Si Linghu mengajarinya di samping. Iya. Si kecil agak malu, dan hampir tampak seperti orang yang sama sekali berbeda dari harimau kecil sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung dengan seluruh kekuatannya, dan satu-satunya alasan dia bertindak seperti ini adalah karena melihat pamannya terluka setelah hampir ditembak mati. Musuh terlalu biadab, dan karena itulah dia sangat ingin bergabung dalam pertarungan. Salam, teman-teman dari Desa Batu, tunjukkan belas kasihan,
minta apapun yang terlintas dalam pikiran. Kita bisa membicarakan semuanya. Penduduk desa Serigala cemas. Potensi semacam ini sangat langka di masa muda. Jika dia mati, klan mereka akan menderita kerugian besar. Sekarang kamu mau bicara? Anda mencuri mangsa kami sehingga kami bekerja keras dan bahkan berusaha membunuh anggota klan kami. Ketika Anda dengan kejam dan berdarah dingin menembak kami, mengapa Anda tidak memikirkan konsekuensinya? Shi Linghu berkata dengan marah. Peng! Di sisi lain, Shi Feijiao langsung menginjak kakinya lagi. Kaca. Salah satu tulang di lengan Bei Feng patah, menyebabkan wajahnya memelintir kesakitan. Namun, dia masih tidak menggumamkan sepatah kata pun. Jangan! Berhenti! Semuanya salah kita, tidak bisakah kita meminta maaf atas kejahatan kita? Seorang tetua dari desa Serigala berteriak dengan cemas. Bahkan Kapten Regu pemburu mereka berteriak keras, meminta untuk bernegosiasi. Dia adalah individu yang menjulang tinggi lebih dari 2 meter dan biasanya orang yang menindas dan mengesankan. Namun, saat ini, dia bukan lagi orang yang pantang menyerah dan sombong seperti sebelumnya. Maafkan pantatku. Sebelum kita membicarakan hal lain, kita akan menghajarnya terlebih dahulu. Ayah Ermeng mengatakan ini dengan marah. Hari-hari ini, semua orang di desa Batu menahan perut penuh api. Bagaimana ini bisa berakhir hanya dengan sebuah kalimat? Hong! Telapak tangannya yang seperti kipas jatuh membentuk lengkungan dan menampar tepat di wajah Bei Feng. Itu langsung mengoyak sebagian dagingnya, dan seluruh tubuhnya terbang lebih dari 10 meter secara horizontal. Kamu bocah, kamu berani cemberut padaku? 4 atau 5 saudaraku hampir terbunuh olehmu. Setiap panah ditembakkan dengan kejam, menembus organ dalam mereka. Di mana kekuatan aroganmu sekarang? Tunjukkan kepadaku. Peng. Ketika Bei Feng berguling di bawah kaki Shi Linghu, dia juga menggunakan kakinya untuk menendang dengan kekuatan beberapa ribu jin, yang cukup untuk menendang binatang buas sampai mati. Meskipun Bei Feng begitu kuat, dia juga memiliki beberapa tulang yang patah. Mulutnya berkedut, dan darah tumpah seperti air. Belum lama ini, sikapnya menghina, tidak berperasaan dan zalim. Saat ini, dia menjadi tawanan mereka. Ada luka di seluruh wajahnya, rambutnya berserakan di mana-mana, dan darah menutupi tubuhnya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Perbedaan antara dirinya di masa lalu dan dia saat ini terlalu besar. Peng. Semua orang dari Stone Village benar-benar membenci sikapnya sebelumnya. Tipe orang yang muram dan sombong itu membuat gigi semua orang sakit karena marah. Sekarang, semua orang mendapat kesempatan untuk membalas dendam, Anda mendapat tendangan dan saya mendapat tendangan. Tinggal di tempat terpencil seperti itu, setiap orang memiliki fisik yang tegap. Setelah putaran ini, Bei Feng hampir terkoyak. Siapa yang tahu berapa banyak tulangnya yang patah atau menjadi lunak? Berhenti! Penduduk desa Serigala semakin cemas. Mereka mempersenjatai busur besar mereka dan ingin memberikan tekanan untuk meringankan situasi. Jika ini terus berlanjut, bahkan Bei Feng akan menjadi lumpuh dan kehilangan semua harapan untuk bangkit sebagai seorang jenius. Kalian semua, berhenti dan berdiri di samping, kita belum selesai dengannya. Mari kita melampiaskan amarah kita padanya sebelum kita bicara, kata Shi Feijiao. Semua orang memberikan tendangan dan tamparan. Tidak lama kemudian, Bei Feng tersiksa sampai dia dalam kondisi yang benar-benar mengerikan. Hidungnya berdarah, wajahnya bengkak, dan tulangnya patah di mana-mana. Dia memiliki penampilan yang menyedihkan dan tidak lagi memiliki jejak ekspresi tidak berperasaan dari sebelumnya. Pada saat yang tepat, sekelompok anak-anak bergegas, terutama Pi Hou. Dia menendangnya dengan sekuat tenaga dan berkata,
Kamu hampir menembak ayahku sampai mati. Siapa yang peduli jika Anda sombong, jadi apa? Bukankah kamu masih ditangkap oleh si kecil? Pria kecil klan kami hanya sedikit lebih tua dari 3 tahun, sementara kamu lebih dari 10 tahun, namun kamu bahkan tidak bisa mengalahkannya. Apakah Anda masih berpikir Anda bisa bertindak begitu mendominasi dan berdiri di atas orang lain? Sekelompok anak memukulinya sambil mengejeknya. Pada saat ini, sekelompok orang telah mengepung Shihao, tidak pelit sama sekali dengan pujian mereka. Bahkan orang-orang desa batu tidak menyangka bahwa dia sekuat ini, bahwa dia mampu secara langsung menangkap seorang pemuda yang kekuatan mengerikannya setara dengan Shi Linghu. Teman-teman dari Stone Village, apakah kamu sudah menghilangkan amarahmu? Ini seharusnya cukup bagus, kan? Semua orang dari desa Serigala mulai khawatir. Jika ini terus berlanjut, seorang jenius akan berubah menjadi cacat. Setelah itu, apa perbedaan antara dia dan anjing mati? Baiklah, mari kita diskusikan. Shi Linghu duduk di atas tubuh Bei Feng dan membuatnya menjadi tunggangannya. Ini membuat orang-orang dari desa Serigala ingin merobek hati mereka sendiri. Pria kuat yang tingginya hampir 2,5 meter itu menggunakan kekuatan sebanyak itu untuk duduk. Bahkan seekor lembu akan jatuh karena beban itu. Tetapi mereka berada di bawah belas kasihan desa batu, jadi mereka harus menyerah dan hanya bisa menggunakan kata-kata yang baik untuk membujuk mereka. Mereka tidak berani menunjukkan kebencian mereka. Kami adalah teman yang tinggal di tengah gurun ini. Bahkan jika kita memiliki beberapa perbedaan pendapat, kita masih akan sering bertemu satu sama lain. Kami mohon maaf atas kecerobohan kami kali ini. Seorang pria yang agak fasih dari regu berburu desa Serigala berkata, "Astaga, apa maksudmu kita sering bertemu? Semuanya begitu mudah untuk dikatakan. Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Mengapa Anda ingin membunuh klan kami?" Shi Feijiao mengkritik. Dengan lambaian tangannya, Shi Linghu berkata, "Hentikan omong kosong itu, kami tidak ingin mendengarnya. Beritahu kami, bagaimana Anda akan memberikan kompensasi kepada kami?" Ini, semua penduduk desa Serigala mengerutkan kening. Kapten Regu Pemburu berkata, "Kami akan menebus kesalahan dan meminta maaf di sini, dan kami akan memberikan semua mangsa kepada Anda. Bagaimana tentang itu?" Ayah Ermeng memutar matanya dan berkata, "Mangsa itu awalnya milik kita. Anda melukai begitu banyak dari kami. Kamu pikir hanya memberi kami beberapa barang akan membuat kami seimbang? Baiklah. Mulai sekarang, kami akan meninggalkan bagian gunung ini dan kami tidak akan pernah menyeberang ke wilayah Anda lagi. Kami juga akan mengembalikan semua mangsa kembali kepada Anda. Bagaimana tentang itu?" Seseorang dari desa Serigala berkata, "Omong kosong. Ini adalah apa yang kami miliki sebelumnya. Setelah semua pembicaraan ini, Anda tidak memiliki setitik ketulusan." Seseorang dengan temperamen buruk dari desa batu berteriak. Shi Linghu melambaikan tangannya dan berkata, "Aku tidak ingin berbicara dengan kalian semua lagi. Tidak apa-apa bagi kami untuk melepaskan pemuda ini, tetapi selain semua yang dinyatakan sebelumnya, tinggalkan semua senjata yang Anda miliki, dan hanya dengan begitu Anda dapat membawanya kembali. Juga, jangan pernah muncul di depan kita lagi." "Apa? Tidak mungkin!" Orang-orang dari desa Serigala berteriak. Bagi mereka, senjata seperti kehidupan kedua mereka. Tinggal di tengah gunung, mereka tidak bisa bertahan tanpa senjata ini. Orang harus menyadari bahwa hanya ada sedikit endapan logam di sini, dan sulit untuk mengekstraknya. Sulit untuk mendapatkan bahkan satu senjata yang berguna, dan mereka membutuhkan waktu lama untuk melebur dan memolesnya. Kalau begitu tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Seseorang datang dan memenggal kepala anak ini untukku dan membawanya kembali ke desa Serigala. Shi Linghu berteriak.
Baik. Sebuah suara muda dan keras menjawab, dan dengan pedang lebar, dia mengayunkan ke bawah untuk memenggal kepala Bei Feng. Jangan lakukan itu, kami setuju. Orang penting dari desa serigala berteriak buru-buru untuk menghentikannya. Wajah orang lain dari desa serigala berubah jelek. Apakah kita benar-benar harus memberikan semua senjata ini? Jika kita tidak memiliki senjata, kita bisa membuat lebih banyak. Meskipun memakan waktu, pada akhirnya kita masih akan memiliki beberapa harapan, tetapi orang-orang, kita tidak dapat membangkitkan mereka. Potensi Bei Feng sangat tinggi. Di tanah yang luas dan terpencil ini, orang sekalibernya jarang. Di masa depan, dialah yang akan melindungi klan kita. Orang-orang dari desa serigala semua berkompromi dan menumpuk panah besi, busur bertanduk naga serta pedang tajam satu demi satu. Mereka semua merasa seolah-olah hati mereka berdarah. Awalnya, seharusnya ada pertempuran berdarah, namun, dengan kemunculan tiba-tiba si kecil menghadapi bakat bawaan Bei Feng yang mengerikan, pertempuran berubah, dan konflik berdarah dihindari. Kalau tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang akan mati. Sekelompok orang kembali dari perjalanan mereka yang berlimpah kembali ke Desa Batu. Selama hari-hari berikutnya, Desa Batu cukup damai. Namun, kedalaman gunung itu tentu tidak tenang. Seringkali, tangisan binatang buas mengejutkan langit dan mengguncang pegunungan, menyebabkan longsoran salju bergemuruh. Chief, cepat atau lambat Suani yang mengerikan dari jantung gunung itu akan mati. Baru-baru ini, ia terus mengaum dan berjuang. Seseorang datang dan melapor langsung ke Xiun Feng. Itu mungkin spesies sejati dari keturunan kuno. Itu bisa dianggap kuat bahkan di kedalaman gunung. Jika kita entah bagaimana bisa mendapatkan sisa-sisanya, mengekstrak darah aslinya dan menyalin simbol primitif kerangkanya, maka tidak diragukan lagi itu bisa dianggap sebagai harta surga yang mengejutkan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.